contoh ini ya, contoh-contoh ya, ini kemarin sudah kita ulangi lagi karena secara penjelasan sudah kita jelaskan kemarin. Misalnya konsepnya anak. Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak berada dalam kandungan misalnya. Klasifikasi bisa anak kandung, anak tiri, anak adopsi. Ukuran bisa jumlah, bisa persentase, satuan, orang atau persen. Kemudian jenis kelamin, sama ya, perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik. Laki-laki, perempuan. Mungkin di negara lain ada jenis kelamin ketiga ya, barangkali gitu. Yang apa? Transgender atau apapun itu namanya. Itu kan tergantung negara atau instansi yang mau mengajukan standar data itu. Dan juga tergantung kebutuhannya. Persentase persen. Kemudian bayi, anak yang berusia kurang dari 1 tahun. Misalnya klasifikasinya laki-laki atau dan perempuan, persentase ukurannya satuan persen. Energi, kemudian kawasan hutan. Ya, ini contoh-contoh yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian contoh standar data statistik. Ini indikator SDGs ya kayaknya. Indikatornya 14.1B, persentase anak berumur 12 sampai 23 bulan yang menerima imunisasi lengkap. Konsepnya anak berarti. Kemudian definisi, klasifikasi, tadi ukuran, jumlah, persentase, satuan orang, indikator KL, indikator yang mengajukan dari BKKBN ini. Misalnya seperti itu. Jadi ketika BKKBN ingin melihat persentase anak umur 12 sampai 23 bulan, berarti 1 sampai di atas 1 tahun ya, kurang dari 2 tahun. Yang imunisasi, untuk melihat persentase anak yang dapat imunisasi lengkap ya harus jelas konsepnya anak apa, klasifikasinya nanti. Kemudian persentase anak umur 12 sampai 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Konsepnya untuk imunisasi ini ya. Ini kan yang dimaksud imunisasi suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Misalnya itu. Jadi ketika BKKBN itu pengen membuat indikator persentase anak umur 12 sampai 23 bulan yang menerima imunisasi lengkap dasar, itu apa saja data yang dibutuhkan? Pertama kan data anak, kemudian data imunisasi. Yang kemudian imunisasi dasar lengkap itu apa? Itu konsepnya apa? Kemudian persentasenya anak yang sudah diimunisasi dasar lengkap, misalnya seperti itu. Jadi banyak. Jadi kemudian imunisasi dasar lengkap, apa yang dimaksud? Imunisasi dasar lengkap diberikan pada bayi umur 1 tahun, jenis imunisasi dasar terdiri atas BCG, DPT, hepatitis B, DPT, HB, HIV, yang C, hepatitis B pada bayi yang baru lahir, D, polio, dan E, campak. Ini ya, jadi yang dimaksud dapat imunisasi dasar lengkap itu ya kalau sudah diimunisasi BCG, DPT, HB, HIV, kemudian hepatitis B pada bayi lahir, polio maupun campak, itu contohnya imunisasi dasar lengkap. Kemudian baru nanti kita bisa dapatkan indikator itu dengan kita data. Oh, berarti yang dimaksud anak usia di bawah 18 tahun. Atau misalnya ini karena hanya cukup sampai 2 tahun, berarti yang kita cari, kita data hanya anak usia 1 sampai 2 tahun misalnya. Usia 12 sampai 23 bulan. Nah, setelah itu kita data misalnya apakah sudah diimunisasi lengkap
diimunisasi BCG sudah apa belum, DPT, HB, polio, campak misalnya seperti itu sudah apa belum. Nah, setelah data kita terima, baru nanti kita bisa membuat indikator persentase anak usia 12 sampai 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Dan ketika misalnya BKKBN perwakilan Maluku Utara sudah mengeluarkan angka itu di BKKBN di Jawa Timur melihatnya juga sama. Oh, ini berarti yang dimaksud anak ini seperti apa, imunisasi lengkap itu seperti apa. Itu kalau standar datanya sama. Jangan sampai misalnya gini, kalau nggak ada standar data ya, yang dimaksud imunisasi dasar lengkap, untuk di Maluku Utara cukup polio dan campak. Nanti di Papua hanya BCG dan polio. Di mana? Di Sulawesi hanya campak dan DPT misalnya. Itu ketika standar datanya atau konsep dan definisinya beda, itu nggak bisa dibandingkan. Jadi ketika tadi yang dimaksud imunisasi dasar lengkap itu beda-beda, ketika Papua ngomong, oh sudah 90%, Sulawesi sudah 70%, atau Maluku Utara sudah 95%, itu tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau nanti semua punya konsep dan definisi yang sama, misalnya untuk yang seseorang anak yang telah menerima imunisasi lengkap apabila telah menerima DPT, 3 kali HB, 3 kali polio, dan 1 kali campak, itu sudah terpenuhi semua. Ketika kita ngomong Jawa Timur sudah 80%, Maluku Utara 95%, Papua 60% misalnya. Itu ya bisa dibandingkan, oh ternyata di Maluku Utara yang diimunisasi persentasenya lebih tinggi, bisa seperti itu karena punya konsep dan definisi yang sama. Tapi kalau konsep dan definisinya beda ya itu nggak bisa dibandingkan, dan pemerintah nggak bisa membuat kebijakan karena dasar datanya sudah nggak sama. Kalau itu sudah sama kan nanti tinggal misalnya di Maluku Utara tinggal 5% anak yang belum diimunisasi misalnya. Itu kan berarti 5% itu kira-kira berapa sih anaknya? Berapa butuh dokter, berapa butuh vaksinnya untuk imunisasi, itu bisa dihitung. Tapi kalau nggak ada standar yang sama, nggak bisa dihitung. Jadi nanti bisa salah kebijakan. Kemudian misalnya ini prevalensi penggunaan metode kontrasepsi CPR semua cara pada pasangan usia subur usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Apa yang dimaksud angka prevalensi pemakaian kontrasepsi misalnya. Kemudian berapa pasangan usia suburnya. Kemudian yang dimaksud kontrasepsi apa? Apakah itu pakai medis atau non medis misalnya, pakai suntik, pil atau apapun. Kemudian bisa diklasifikasinya, klasifikasi menurut provinsi atau perkotaan atau pedesaan. Kemudian ukurannya persentase, satuannya persen. Ini juga dari BKKBN. Ini contoh. Jadi ketika kita pengen membuat indikator-indikator itu, data-data untuk pembentuk indikator itu harus punya standar yang sama. Yang dimaksud PUS apa? Pasangan usia subur. Apakah yang menikah status kawin? Contoh kawin itu ya. Apa kawin itu? Apakah yang tercatat di KUA atau di catatan sipil atau cukup sudah disahkan secara agama atau apa? Itu status kawin juga harus punya standar yang sama. Karena kalau misalnya status kawin itu hanya yang dicatat secara sah menurut konsep pemerintah di KUA atau di catatan sipil misalnya. Itu kalau daerah-daerah
yang misalnya banyak orang yang nikah siri atau apa itu, mungkin jumlah pasangan usia suburnya menjadi sangat sedikit karena yang punya surat nikah itu sedikit karena yang tercatat hanya sedikit misalnya. Itu juga harus nanti ketika kita mengumpulkan data itu, status kawin itu juga harus konsep yang sama. Apakah hanya yang sah secara agama atau sah secara pemerintah? Kalau di BPS itu biasanya baik yang sah secara agama, adat, pemerintah, pokoknya diakui sebagai status kawin, dicatat berstatus kawin. Itu yang survei-survei yang ada di BPS. Tapi kalau teman-teman agama atau apa pengen melihat data berapa sih yang sudah menikah tapi belum tercatat secara sah, ya, itu kan perlu pakai konsep yang sendiri sehingga bisa diketahui.